Assalamualaikum, perkenalkan, saya Wisnu Prasetyo dari Program Studi Pendidikan Luar Biasa Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini, saya mewakili Posko 8 PKN Kebangsaan tahun 2021 untuk menyampaikan sosialisasi pengembangan potensi anak. Setiap anak memiliki potensi bawaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Potensi bisa diibaratkan sebagai benih, yang mana kita, para orang tua, harus menanam, merawat benih tersebut dengan tepat, agar bisa membuahkan hasil. Begitu juga dengan potensi anak. Tugas kita adalah memunculkan dan mengasahnya untuk kelangsungan hidup anak di masa depan. Umumnya, potensi anak akan terlihat matang saat menginjak usia remaja, namun sudah bisa terlihat juga sejak anak-anak. Pernah tidak kita membayangkan laser dengan matahari? Laser dengan sinarnya yang kecil, namun bisa memotong benda-benda, termasuk logam. Sedangkan matahari dengan sinarnya yang besar, yang menyebar, tidak bisa memotong. Bahkan tubuh kita pun tidak bisa memotong. Nah, mengapa? Karena laser sinarnya terfokus. Begitu juga ketika kita memfokuskan tenaga kita, usaha kita kepada potensi anak, maka anak akan bersinar. Anak akan menemukan potensinya dan memaksimalkan selayaknya seperti laser yang bisa berguna di masa depan. Nah, agar potensi anak semakin berkembang, berikut adalah cara yang bisa dilakukan para orang tua, keluarga, guru, maupun masyarakat di sekitarnya. Yang pertama, sesibuk apapun, kenali anak. Tidak bisa dipungkiri, menjadi orang tua adalah tugas yang sangat berat. Namun, hal itu bukan berarti diperbolehkan untuk tidak memperhatikan anak. Setiap anak itu unik dan berbeda. Mereka memiliki kecenderungan terhadap sesuatu. Ada anak yang suka belajar, ada anak yang percaya diri ketika berkomunikasi, ada anak yang suka berolahraga, dan ada anak yang suka macam-macam. Maka jangan pernah bandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Daripada membandingkan dengan anak yang lain, lebih baik orang tua bisa membandingkannya dengan anak itu sendiri, atau dengan kata lain, membandingkannya dengan masa lalu. Nah, sejauh apa Bapak Ibu semua mengenal anak? Seperti apakah anak Bapak Ibu? Apa yang mereka sukai? Ingin menjadi apakah mereka nanti? Apa yang sudah mereka lakukan? Bagaimana peran kita sebagai orang tua? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin bisa jadi renungan. Apakah kita bisa menjawabnya? Sejauh apa kita mengetahuinya? Pada akhirnya, ketika orang tua sudah mengenali anak, maka akan lebih mudah untuk mengembangkan potensi anak. Cara yang kedua, jangan terpaku dengan nilai akademis. Prestasi bukan hanya akademis, bukan hanya nilai sempurna di dalam kelas, namun ada banyak sekali prestasi selain dari kelas. Misalnya, prestasi olahraga, prestasi musik, prestasi menyanyi, desain, dan masih banyak lagi. Penguasaan akademis itu penting, namun di luar akademis juga sama pentingnya, terutama yang berkaitan dengan potensi anak. Bahkan salah satu pakar pendidikan, yaitu Profesor Howard Gardner, mengatakan bahwa ada 9 jenis kecerdasan menurut teori kecerdasan majemuk. Yang pertama, kecerdasan linguistik atau verbal. Biasanya anak terampil dalam membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, dan pemilihan kosakata. Yang kedua, kecerdasan logis atau matematis. Biasanya anak terampil dalam perhitungan bilangan, logika, dan analisis. Yang ketiga, kecerdasan visual atau spasial. Biasanya anak terampil dalam pemilihan warna, bisa merincikan sesuatu, perencanaan, dan perancang. Yang keempat, kecerdasan musikan atau ritmis. Biasanya anak terampil dalam bermain musik, bermain drama, menyanyi. Yang kelima, kecerdasan kinestetik atau fisik. Biasanya anak terampil dalam olah gerak tubuh. Yang keenam, kecerdasan naturalis atau alamiah. Biasanya anak terampil dalam dunia yang berkaitan dengan alam, seperti hewan maupun tumbuhan. Yang ketujuh,
Kecerdasan interpersonal. Biasanya anak terampil dalam berkomunikasi, berhubungan sosial dengan masyarakat. Yang kedelapan, kecerdasan intrapersonal. Biasanya anak terampil memahami perasaan orang lain, suka introspeksi diri, dan punya iman yang kuat. Yang terakhir, yang kesembilan, kecerdasan eksistensial. Biasanya anak terampil memahami emosi, tanggung jawab, makna, dan tujuan hidupnya. Nah, kecerdasan apa saja yang menonjol pada anak-anak di rumah atau di sekolah? Bapak Ibu bisa mencoba melihat sejauh apa yang menonjol dalam anak yang ditunjukkan anak kita, anak-anak di rumah. Ketika kita mengetahui hal tersebut dan mengasahnya, maka kemungkinan besar anak akan memiliki profesi sesuai dengan potensinya. Cara yang ketiga, kembangkan wawasan anak. Mengembangkan wawasan anak tidak melulu harus mengajarnya seperti pembelajaran di kelas. Bahkan bisa juga loh dilakukan sekalipun sedang refreshing. Pertanyaan-pertanyaan kecil penting untuk merangsang daya pikir anak, seperti mengapa suatu pulau dinamakan Kepulauan Seribu? Apa manfaat dari benda ini? Dan sebagainya. Dengan berkembangnya wawasan anak, akan semakin banyak peluang dan kesadaran anak untuk memaksimalkan potensi-potensi yang dimilikinya. Ini termasuk juga dengan sifat anak kecil yang suka bertanya. Nah, ketika anak kecil itu bertanya, maka sudah wajar karena anak kecil itu rasa ingin tahunya besar. Nah, Bapak Ibu dan keluarga, jangan sampai kita membunuh kreativitas anak dengan menyangkal pertanyaan itu. Misal bilang, ih apa sih adik tanya-tanya terus, atau bahkan bilang, adik diam dulu. Nah, itu kan seperti kita menolak mereka, menolak rasa ingin tahu mereka. Daripada melakukan hal tersebut, kita arahkan, kita jawab baik-baik. Ketika kita lagi sibuk, mungkin kita alihkan, nanti ya adik, bapak baru sibuk atau ibu baru sibuk, seperti itu. Agar kita bisa menumbuhkan kreativitasnya, kita bisa mengembangkan wawasan anak-anak di rumah. Cara yang keempat, luangkan waktu ngobrol dengan anak. Ngobrol terlihat sepele ya, namun banyak memiliki manfaat, terutama dengan anak. Secara tidak langsung, otak anak akan terbiasa memahami kosakata dan menciptakan bahasa. Anak akan dilatih dalam menuangkan pikiran dan perasaannya ke dalam bahasa. Begitu juga dengan anak akan dilatih memahami pikiran dan perasaan lawan bicaranya. Selain itu, dengan ngobrol, anak juga akan semakin terbuka dalam menerima dan menyampaikan sesuatu. Anak akan mendapati sosok figur dari orang tua, bisa mendapatkan manfaat dari suatu pengalaman berharga orang tua, dan banyak manfaat lainnya guna mengembangkan potensi diri anak. Jadi, jangan lupa ya, ngobrol dengan anak setiap hari mengenai apa yang dibicarakan, maka orang tua bisa memvariasikannya. Misalnya, bisa menanyakan apa yang dikerjakannya selama sekolah, bagaimana pelajarannya, atau hal-hal kecil lainnya yang mana itu menunjukkan kepedulian orang tua terhadap anak. Jadi anak merasakan bahwa anak itu diperhatikan. Atau orang tua juga bisa menanyakan kebutuhan anak, atau menanyakan impian anak, atau yang lainnya. Maka banyak sekali yang bisa kita bicarakan, kita obrolkan kepada anak-anak. Cara yang kelima, berikan kesempatan anak untuk mencoba dan menentukan pilihannya sendiri. Anak akan merasa percaya diri karena diberi kepercayaan dari orang tua. Rasa akan diakui oleh orang tua pasti ada, tentu ya. Nah, dengan memberi kesempatan pada anak untuk mendalami potensi, untuk melakukan berbagai banyak hal, itu akan memberikan kesempatan pada anak, akan memberikan pengetahuan kepada anak. Mana sih yang anak itu cocok, mana sih yang anak itu sukai, dan anak senang dalam melakukannya. Namun perlu diingat ya, mencoba atau memberi kesempatan ini diarahkan untuk yang baik-baik. Kemudian, orang tua juga bisa memasukkannya ke dalam komunitas sesuai dengan hobi anak. Misalnya, anak-anak yang suka dengan badminton, maka anak bisa memasukkannya ke dalam komunitas olahraga badminton atau sekolah badminton.
Begitu juga dengan musik, anak bisa dimasukkan dengan komunitas musik atau sekolah musik, dan banyak yang lainnya. Yang mana ini akan mengembangkan potensi anak menjadi lebih lagi. Cara yang keenam, memberikan reward pada anak. Reward atau hadiah kepada anak itu harus disegerakan ya, karena sifat anak yang mudah teralih dengan hal-hal di sekitar. Reward bisa berupa dengan hadiah fisik, misalnya makanan, buku, mainan, atau benda-benda lain. Atau juga bisa berupa dengan ujian. Jadi tidak melulu ya, reward itu berupa hadiah fisik. Bisa juga berupa pelukan, tos, kata-kata bagus, apresiasi kepada anak. Oh iya, seberapakah kita dekat dengan anak? Nah, ketika kita semakin dekat dengan anak, maka akan sama-sama terbuka, termasuk juga mengkomunikasikan apa keinginan anak. Nah, reward bisa juga memberi dampak positif kepada anak. Anak akan merasa diperhatikan, dan hal itu akan mempertahankan perilaku bagus yang dilakukan anak. Reward juga bisa digunakan untuk mendorong anak memiliki perilaku baru. Misalnya, anak yang awalnya tidak suka membaca buku, dengan diberi reward sedikit demi sedikit, anak berangsur-angsur suka membaca. Reward juga mengajarkan bahwa kita mendapat segala sesuatu itu perlu usaha, perlu proses, jadi tidak instan. Ketika anak mau berusaha, maka dia akan mendapatkannya. Berikut tadi merupakan cara yang bisa ditempuh dalam mengembangkan potensi anak. Pada intinya, anak memiliki keunikan dan berbeda-beda dengan anak yang lainnya. Dan tugas penting kita sebagai orang tua, keluarga, guru maupun masyarakat adalah menemukan, mengarahkan, dan membimbingnya hingga mereka bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Jangan sampai kita malah menghambat anak untuk maju. Misalnya, dari suatu kata-kata yang kita tidak sengaja atau tidak memikirkannya, kata-kata rendah kepada anak, atau kata-kata sinis kepada anak, atau bahkan tidak mempercayai anak. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut pada anak kita, atau bahkan kita tidak memperhatikan anak. Nah, sayang sekali bukan? Sebagai penutup, ada cerita anak yang mungkin terlihat nakal atau bahkan tidak menonjol di kelas, tetapi menjadi tokoh yang berpengaruh di dunia, yaitu Thomas Alva Edison. Dikutip dari numberdyslexia.com, Thomas tidak terlalu pintar di sekolah. Dia bahkan dicap bodoh, malas, dan lalai oleh gurunya. Akhirnya, ibunya mengeluarkan Thomas dari sekolah dan mulai mengajarnya di rumah. Thomas juga merupakan penderita disleksia. Disleksia secara sederhana itu bisa diartikan sebagai kesulitan membaca karena terdapat masalah kecil di otak. Semisal, anak akan sulit membedakan B dengan D, M dengan N, U dengan N. Jadi, terlihat anak itu nggak bisa membaca, namun sebenarnya anak memiliki masalah kecil di otak. Nah, Thomas mengatasi hal tersebut dengan memusatkan perhatian pada minatnya, dan dengan tekadnya, pada akhirnya dia berhasil menciptakan bola lampu. Berikut kutipan motivasi dari Thomas. Kelemahan terbesar kita terletak pada menyerah, dan cara paling pasti untuk sukses adalah selalu mencoba sekali lagi. Semangat buat Bapak Ibu, keluarga, guru dalam mendidik anak dalam memaksimalkan potensi anak-anak Indonesia. Semoga anak-anak Indonesia semakin maju dan semakin bisa merdeka dalam potensi, keinginan, dan mewujudkan impiannya masing-masing. Amin ya rabbal alamin.